Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mengucul. Di video kali ini saya nggak bahas custom room ya, tapi bahas sebuah produk Apple yang udah rilis 5 tahun lalu. Tepatnya itu di September 2016. Mungkin ada yang bisa nebak iPhone apa? Ya benar, ini adalah iPhone 7 versi 32 GB yang saya beli dengan harga 2 juta rupiah di marketplace tempat saya tinggal. Apakah masih layak dibeli buat di tahun 2021? Yuk simak videonya sampai habis. Oke, pertama kita bahas dulu soal desain. Walaupun smartphone ini dirilis tahun 2016, saya bisa bilang smartphone ini punya desain dan build quality yang lebih baik dibanding dengan Android mid-range zaman sekarang. Bodinya itu terbuat dari aluminium unibody dengan sudut lengkung yang sangat nyaman di tangan, dengan bobotnya yang hanya 138 gram dan ketebalannya itu di 7,1 mm, menjadikan smartphone ini enak digenggam dan mudah diselipkan di kantong celana. Gak hanya itu, iPhone 7 juga sudah mengantongi sertifikasi IP67, di mana Apple mengklaim bahwa iPhone 7 ini bisa tahan debu dan air hingga kedalaman 1 meter. Lanjut ke bagian layar. Layar iPhone 7 ini memiliki ukuran tergolong kecil, yaitu 4,7 inch dengan resolusi 750p dengan kerapatan 326 ppi dengan panel IPS. Namun untuk kualitasnya itu saya patut buat acungi jempol karena ini masih bisa bersaing dengan smartphone Android mid-range zaman sekarang. Retina display milik iPhone 7 bisa menghasilkan warna yang lebih akurat. Jadi kalian gak usah khawatir takut salah tone atau warna ketika edit foto maupun video. iPhone 7 juga dilengkapi dengan 3D Touch, sebuah fitur yang kini menghilang di iPhone baru. Lewat 3D Touch, berpindah aplikasi cukup menekan sudut kiri layar ke dalam. Akses kamera untuk stories Instagram pun jadi lebih mudah, menghemat beberapa detik ketimbang harus buka icon Instagram lalu klik buat story. Ngomongin soal story, entah itu Instagram, WhatsApp, atau Facebook, karena ini iOS, pastinya nggak nge-lag dan nggak patah-patah juga tentunya. Buat kalian yang sebelumnya pengguna Android, pasti bakal lebih sering bikin Instastory ketika kalian migrasi dari Android ke iOS ini. Lanjut, di bagian depan ada sebuah tombol home button yang berfungsi sebagai Touch ID, di mana di masa pandemi seperti ini pasti sering digunakan ketimbang Face ID, dan lebih mudah digunakan juga tentunya. Lanjut ke bagian kamera. Secara jumlah spesifikasi di atas kertas memang terkesan sangat kurang. Kamera iPhone 7 ini hanya memiliki satu buah kamera belakang dengan beresolusi 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan ukuran sensornya itu 1,3 inch, dilengkapi dengan PDAF, OIS, dan 4 lampu LED yang bisa memberikan tone warna yang pas. Untuk bagian video, kamera belakangnya ini mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan 1080p di 60 fps. Lanjut kita bahas soal kamera depan. Untuk kamera depan ini iPhone 7 cuman ada satu buah kamera berukuran 7 megapiksel dengan bukaan f2.2 tanpa autofocus. Berikut hasil dari kamera maupun video dari iPhone 7. Ya, jadi ini adalah hasil video dari iPhone 7 di ukuran 1080p di 60 fps.
Bisa dinilai sendiri menurut kalian gimana. Menurut saya stabil ya, ini saya sambil jalan. Kita coba buat lari. Seperti ini hasilnya. Masih stabil banget menurut saya di HP 2 jutaan. Kita coba tes fokusnya. Cepet banget dia ngambil fokusnya. Ya, jadi inilah hasil perekaman video di iPhone 7 dengan resolusi 4K 30 fps. Bisa dinilai sendiri menurut kalian gimana. Kebetulan di sini saya recordnya udah sore ya, seperti ini. Coba buat jalan. Masih stabil ya menurut saya di iPhone 7 ini kalau dilihat dari layarnya. Kita coba tes fokusnya. Terus ini hasil dari 1080p di 30 fps. Seperti ini untuk hasilnya. Menurut saya lebih stabil di 1080p di 60 fps ya, dibanding dengan 1080p di 30 fps. Seperti ini untuk hasilnya. Kalau siang, kalau mataharinya pas panas sih masih bisa lebih bagus ya dari ini, karena ini udah sore. Atau buat kalian yang belum puas dengan lihat hasil videonya, kalian bisa follow Instagram saya ya. Di situ saya sering banget ngepost foto atau video pakai iPhone 7 ini akhir-akhir ini. Ya, jadi ini adalah hasil kamera depan dari iPhone 7 ya. Ini saya record sambil jalan seperti ini. Menurut saya masih stabil banget. Kebetulan di sini saya recordnya udah sore ya, jadi langitnya juga udah putih seperti ini. Tapi masih stabil. Ini saya sambil jalan ya. Seperti ini. Kita coba lihat. Tinggal dinilai sendiri menurut kalian gimana. Ketika smartphone lain sudah menggunakan prosesor octa-core dengan RAM hingga 8GB, iPhone 7 masih menggunakan chipset buatan mereka sendiri, yaitu Apple A10 Fusion quad-core dengan kecepatan hingga 2,34 GHz, ditambah RAM yang sangat kecil yaitu 2GB. Fabrikasinya juga sudah lawas yaitu 16 nanometer, tanpa slot kartu SD, dan dengan pilihan penyimpanan internal 32GB, 128GB, dan 256GB. Kalau dibandingkan dengan smartphone sekelas harganya saat ini, performa iPhone 7 masih bisa dibilang cukup ngegas. Hanya saja yang paling terasa adalah jeda buka aplikasi dan multitasking. Tapi ketika sudah terbuka bisa setara, bahkan menurut saya lebih lancar di iPhone ini. Tapi sepertinya berkat efisiensi yang tak sebagus smartphone masa kini membuat si iPhone 7 ini lebih cepat panas. Begitu pula dengan game Mobile Legends dan PUBG bisa berjalan lancar di iPhone 7 ini. Tapi bodi bagian belakang bakal terasa panas dan baterai akan turun cepat.
Keunggulan menggunakan smartphone Apple adalah dukungan pembaruan perangkat lunaknya. Setelah 4 tahun rilis, iPhone 7 ini masih dapat iOS 14. Terus iPhone 7 ini adalah iPhone paling terendah yang sudah memiliki fitur NFC. Otomatis kamu bisa gunakan aplikasi eMoney yang mendukung maupun untuk menghubungkan smartphone dengan perangkat lainnya seperti kamera. Punya kapasitas baterai kecil yaitu di 1960 mAh, pasti perlu mengisi daya lebih dari 1 kali. Sebagai catatan, iPhone saya ini baterai health-nya di angka 73 untuk main sosmed kayak buat story, buka WA, dan lain-lain. iPhone 7 saya cuma bisa bertahan pagi sampai siang. Pas siang itu harus udah ketemu cacasan lagi. Dengan screen on time itu mendekati 3 jam. Belum mendukung fast charging, iPhone 7 hanya mendukung pengisian paling cepat di 5 volt atau 12 watt. Karena kapasitasnya yang nggak terlalu besar, jadi nggak harus nunggu 2 jam buat ngisi daya sampai full. Jadi absennya fitur fast charging nggak bakal terasa di iPhone 7 ini. Masih mau beli iPhone 7 di tahun 2021? Smartphone ini cocok buat kalian yang pengen punya HP dengan dimensi yang compact, atau yang butuh buat penggunaan media sosial, kualitas layar yang baik, aplikasi yang lebih optimal di iOS, serta build quality yang bagus. Tapi ya perhatikan juga untuk kekurangan lainnya seperti baterainya boros yang pastinya kurang cocok buat kalian yang suka main game. Terus prosesornya yang tidak lambat tapi mudah panas juga, serta kamera yang kurang bagus dalam keadaan low light. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan iPhone 7. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.